Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk mengkaji kitab Al-Wajiz fi Ahkamis Shiyam karya Al-Habib Abdullah bin Mahfuz Al-Haddad. Dan sekarang kita telah mencapai bab tentang sesuatu yang identik dengan Ramadan, dengan orang yang berpuasa, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih sendiri itu adalah sholat yang selalu dilakukan oleh orang muslim setiap bulan Ramadan setelah sholat Isya. Di sini kita akan membahas tentang permasalahan sholat tarawih, terutama asal-usul tentang tarawih itu sendiri, bagaimana awal mula adanya tarawih, bagaimana dulunya sholat tarawih itu dikerjakan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. InsyaAllah akan dijelaskan di dalam bab ini. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamu Ramadan, yaitu sholat qiyamu Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadan, itu yuraghib itu yaitu mentarghib, memotivasi atau menyemangati kita untuk menghidupkan atau untuk sholat qiyam Ramadan, min ghairi ayyamurahum fihi, tapi dengan tanpa memerintahnya itu bi'azimah, yaitu dengan kuat, yaitu hanya mentarghib, gak sampai menyuruhnya dengan perintah yang kuat. Fayaqulu, maka Nabi itu bersabda, man qama Ramadhana, barang siapa sholat qiyam Ramadan atau melaksanakan qiyam Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keadaan beriman, wahtisaban, dan dengan keadaan introspeksi diri, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni darinya itu dosa-dosa yang terdahulu. Qala Ibnu Syihab, Imam Ibnu Syihab berkata, fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, wal amru ala dzalik, dan perintah tersebut itu tetap seperti itu. Tsumma kana al-amru ala dzalik, kemudian perintah tersebut tetap seperti itu, fi khilafati Abi Bakar, di dalam pemerintahannya Khalifah Abi Bakar As-Siddiq, wa sadran min khilafati Umar, kemudian baru itu dihidupkan lagi atau diperbarui lagi ketika di zaman khilafahnya Sayyiduna Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Tirmidzi. Kemudian Zadan Nasa'i fil Kubra, Imam An-Nasa'i itu menambahkan atas riwayat hadis tersebut di dalam kitabnya Al-Kubra, min tariqi Qutaibah bin Sa'id, dari jalur Sayyidina Qutaibah bin Sa'id. Beliau menambah apa? Menambah lafaz wa ma ta'akhkhar. Yakni kalau tadi kan ma taqaddama min dzambih, tapi kalau di riwayatnya Imam An-Nasa'i itu ada tambahan wa ma ta'akhkhar, jadi ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yaitu dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Wa taba'a Qutaibah, dan mengikuti Imam Qutaibah ala hadhihi ziyadah, atas tambahan ini, yaitu tambahan wa ma ta'akhkhar itu, jama'atun minal muhadditsin, yaitu sekelompok daripada ulama-ulama ahli hadis. Wa ziyadah minas thiqah makbulah, dan tambahan tekstual daripada
orang yang thiqah, orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis itu diterima. Dalam artian boleh bisa untuk diamalkan. Idh hiya kal haditsil mustaqil, karena hal tersebut itu dihukumi seperti halnya hadis tersendiri. Na'am sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla fil masjidi salayalin mutatabi'ah. Memang telah sabit atau telah ditetapkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat di masjid ketika Ramadan selama 3 hari berturut-turut. Walam yakhruj fir rabi'ah, akan tetapi beliau itu tidak keluar dari rumahnya di malam yang keempat, dalam artian tidak sholat di masjid lagi setelah 3 hari berturut-turut sholat di masjid. Hina ghassal masjidu, ketika masjid tersebut itu menjadi penuh. Ghassa itu artinya penuh atau sesak. Bi ahlihi, dengan orang yang mendapat yang di dalam masjid tersebut, yaitu ahlul masjid. Wa kharaja li sholatil fajar, kemudian Rasulullah itu besoknya keluar ketika sholat fajar. Wa qala, dan beliau berkata, innahu lam yakhfa alayya maqamukum, bahwasanya aku tidak meragukan makom kalian, aku tidak meragukan level keimanan kalian atau level semangat kalian dalam beribadah. Makomnya kalian itu Nabi tidak meragukan, yaitu kepada para sahabat ya. Walakin khasyitu, akan tapi aku takut, antufradu alaikum, bahwasanya hal tersebut itu difardukan, diwajibkan kepada kalian. Fata'jizu anha, maka kemudian nanti hal tersebut itu akan yaitu kalian itu enggak mampu untuk melaksanakan. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Zada fi hadithi Zaid bin Thabit, di dalam riwayat hadisnya Zaid bin Thabit itu ada tambahan, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, fasallu, maka salatlah kalian semua, ayyuhan nas, wahai orang-orang, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Kama fi Fathil Bari, seperti halnya hal tersebut dicantumkan di dalam kitab Fathil Bari. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu, kemudian bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marra lailatan bil masjid, itu berjalan pada suatu malam melewati masjid. Kama rawahul Bukhari, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Malik, dan Imam Malik. An Abdurrahman bin Abdul Qari, dari Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari, qala, beliau berkata, fa idzan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsi. Fa idzan nasu auza'un, maka ketika itu orang-orang itu terpisah-pisah, yaitu terbagi-bagi. Mutafarriquna, terpisah-pisah. Yusallir rajul li nafsi, ada seorang itu sholat sendiri. Wa yusallir rajul fa yusalli bi sholatihi rahad, dan atas satu orang, wa yusallir rajul, ada satu orang lagi sholat, fa yusalli bi sholatihi rahad, dan di belakang dia itu ada orang yang bermakmum kepada dia. Ada berpisah-pisah pokoknya, ada yang sholat sendiri, ada yang sholat bareng-bareng, ada yang di sini di situ kayak gitu. Faqala Umar, maka kemudian Sayyidina Umar itu berkata, inni ara, bahwasanya diriku itu melihat, lau jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Lau jama'tu haula, kalau aku itu mengumpulkan mereka itu yang sholat ala qari'in wahid, atas satu imam atau satu orang yang membaca saja, lakana amsal, maka hal tersebut itu lebih elok, lebih layak, lebih bagus. Tsumma azama, maka kemudian beliau itu memerintahkan mereka, fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab, sehingga mereka itu mengumpulkannya menjadi makmumnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu dijadikan imam atas mereka itu semua. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan, kemudian diriku, ini katanya Sayyidina Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau berkata, kemudian diriku itu keluar lagi bersama Sayyidina Umar pada suatu malam. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhras, yaitu di malam yang lain. Wan nasu yusalluna, dan orang-orang itu sholat bi sholati qari'ihim, yaitu dengan satu imam, dengan sholatnya satu imam, yaitu enggak terpisah-pisah. Qala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhi, sebagus-bagus bid'ah itu adalah ini, yaitu menjadikan orang-orang itu sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan atas satu imam bersama-sama. Wallati yanamuna anha afdal minallati yaqumun, dan orang-orang yang tidur
daripada sholat tersebut itu ketika itu afdol minallati yaqumun, itu lebih baik daripada orang yang sekarang itu mereka sholat. Maksudnya apa? Yuridu akhirul lail, yaitu bermaksud orang-orang yang sekarang tidur dan nanti itu sholat di akhir waktu. Wa kana nasu yaqumuna awwalahu, dan orang-orang ketika Sayyidina Umar lewat itu melakukan sholat tersebut itu di awal malam. Maka kata Sayyidina Umar, yang sekarang itu tidur lebih baik daripada yang sekarang itu sholat. Kenapa? Ya maksudnya yang tidur kemudian nanti bangun untuk mengerjakan qiyamul lail di akhir lail, bukan pas tidur sampai fajar nggak sholat sama sekali. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Malik fil Muwatta, dan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Wa akhraja Sa'id bin Mansur, dan Imam Sa'id bin Mansur itu meriwayatkan an Urwah daripada Sayyidina Urwah, anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab, itu mengumpulkan manusia atas orang-orang itu atas satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Fakana yusalli birrijal, maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu sholat bersama jamaah, bersama orang-orang, yaitu menjadi makmumnya. Wa kana Tamim ad-Dari, dan Sayyidina Tamim ad-Dari salah satu sahabat radhiyallahu anhu yusalli bin nisa, itu sholat dengan para perempuan, para wanita. Jadi kalau Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu mengimami para lelaki, kalau Sayyidina Tamim ad-Dari itu mengimami para wanita. Walam yukhalif Umar, dan tidak ada yang menyalahi atas ketetapan Sayyidina Umar ini ahadun minas sahabah, satu pun daripada sahabat. Wa kana ijma'an sukutian, maka hal tersebut itu menjadi ijma' sukuti, yaitu memang nggak ada yang mendukung, atau bukan mendukung sih, maksudnya nggak ada yang berpendapat seperti halnya Sayyidina Umar. Cuma mereka itu semua diam, dan mereka semua melakukan atas apa yang telah Sayyidina Umar itu tetapkan. Nggak ada yang menyalahinya ataupun orang yang tidak melakukannya. Jadi intinya di sini qiyamul Ramadan, sholat qiyamul Ramadan atau qiyamul lail di dalam bulan Ramadan, itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud itu adalah sholat tarawih itu sendiri. Jadi jangan salah paham mengira bahwasanya tarawih itu sholat sendiri dan qiyamul lail itu adalah sholat yang lain. Maksudnya qiyamul lail di dalam bulan Ramadan itu adalah ya sholat tarawih itu sendiri. Yang dimaksud qiyamul lail di dalam bulan Ramadan itu adalah sholat tarawih. Lah, sholat tarawih itu sebenarnya namanya qiyamul lail, yaitu sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian kenapa kok dinamakan tarawih? Itu karena dulu para sahabat itu katanya setiap 2 rakaat daripada sholat tarawih itu selalu beristirahat. Jadi sholat 2 rakaat, kemudian istirahat, layah-layah dulu, santai-santai dulu. Kemudian nanti sholat 2 rakaat lagi, istirahat lagi. Makanya itu dinamakan tarwihat, yaitu tarawih atau tarwihat, yaitu beberapa istirahat. Maksudnya ya karena di setiap antara 2 rakaat sholat itu mereka itu beristirahat dulu, bersantai-santai dulu, makanya dinamakan sholat tarawih. Tapi pada asalnya tarawih itu adalah qiyamul lail itu sendiri. Qiyamul lail fi Ramadan, yaitu qiyamul lail di bulan Ramadan itu. Yang dimaksud qiyamul lail itu ya sholat tarawih itu sendiri. Jadi tarawih dengan qiyamul lail itu bukan dua hal yang berbeda. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya qiyamul lail itu dulunya memang dilakukan tidak secara berjamaah. Memang disebutkan di sini bahwasanya dulunya Nabi itu sempat ketika Ramadan 3 hari awal beliau itu sholat di masjid, sholat qiyamul lail di masjid. Lah kemudian karena 3 hari itu orang-orang banyak yang mengikuti beliau, banyak yang bermakmum kepada beliau, sampai masjidnya itu penuh. Sehingga di hari keempat Nabi itu nggak keluar, nggak melakukan qiyamul lail seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian esok harinya beliau menjelaskan bahwasanya beliau itu sengaja nggak keluar di hari keempat untuk melakukan qiyamul lail. Kenapa? Karena ditakutkan bahwasanya kalau hal tersebut terus-menerus dilakukan oleh Nabi, takutnya nanti ada perintah dari Allah akan kewajiban hal tersebut. Takutnya hal tersebut itu bukan sunnah, malah dijadikan wajib.
Makanya tidak melakukannya Nabi di hari keempat atas qiyamul lail itu supaya menunjukkan bahwa hal tersebut itu bukan hal yang wajib, dan juga supaya tidak turun perintah untuk mewajibkan hal tersebut, untuk bahwasanya hal tersebut itu berubah menjadi wajib. Makanya itu adalah salah satu faedah kenapa Nabi itu tidak melakukan. Makanya apa yang dilakukan Nabi itu nggak ada yang namanya itu makruh ataupun mubah. Bahkan perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang makruh yang mungkin dilakukan oleh Nabi itu bisa saja di sisi beliau itu berhukum wajib. Kenapa? Karena tugasnya Nabi itu adalah menunjukkan atas hal-hal atau mengajarkan apa-apa yang ada di dalam syariat Islam ini. Maka bukan berarti karena beliau itu Nabi, kemudian beliau itu melakukan semua hal yang berhukum wajib, semua hal berhukum sunnah. Karena tugas beliau bukan cuma memberitahu yang wajib saja, memberitahu yang sunnah saja. Tapi beliau juga diharuskan memberitahu mana hal itu yang mubah, mana hal itu yang makruh. Makanya terkadang Rasulullah itu melakukan sesuatu yang makruh menurut kita, tapi menurut beliau itu wajib. Kenapa kok wajib? Karena itu adalah mimba bitasyri', yaitu di sisi Rasulullah itu merupakan sebuah mengajarkan syariat bahwasanya hal tersebut itu kurang baik untuk dilakukan atau lebih baik untuk ditinggalkan. Atau yang sesuatu yang mubah itu kenapa Rasulullah melakukan ya mimba bitasyri' juga, supaya orang-orang tahu hal tersebut itu boleh dilakukan. Hal tersebut itu enggak dosa, tapi yang enggak dapat pahala juga. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu bukan sesuatu yang sia-sia. Semua itu bernilai pahala, bahkan bisa saja yang berhukum makruh di sisi kita itu berhukum wajib di sisi Rasulullah, karena hal tersebut merupakan perintah untuk mengajarkan syariat atau tasyri', menunjukkan hal tersebut itu berhukum makruh kepada umat Islam. Kemudian di sini ketika seperti itu, bahwasanya Nabi itu nggak melakukan setiap malamnya itu melakukan sholat qiyamul lail di masjid. Bahkan di sini disebutkan ada riwayat yang Nabi itu memerintahkan untuk mereka itu sholat di rumahnya juga, supaya nggak dikira hal tersebut itu wajib. Karena seperti yang kita ketahui, sholat itu kalau sholat sunnah itu yang lebih afdol dilakukan di rumah. Yang afdol dilakukan di masjid itu hanya sholat wajibat saja, sholat fardu. Karena sholat fardu itu hukumnya itu kan fardu, maka disunahkan itu untuk ijhar, untuk menunjukkan kepada orang-orang, untuk terang-terangan kepada orang-orang. Pertama supaya mereka itu menghilangkan suudzon daripada orang-orang, supaya nggak dikira kita itu nggak sholat. Jadi hal tersebut itu disunahkan untuk menampakkannya di depan orang-orang kalau sholat fardu. Dan yang kedua untuk ya menyemangati, atau kalau orang nggak sholat melihat orang sholat fardu itu supaya tergerak hatinya untuk bersama-sama sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah itu yang disunahkan, yang lebih afdol itu adalah sholat di rumah. Kenapa? Karena ya untuk menghindari daripada ta'ajjub. Kalau sholat fardu itu kan kita nggak ada ujub, karena semua orang berkeharusan untuk melakukan hal tersebut. Semua orang itu diwajibkan untuk melakukan hal tersebut. Maka ketika ada orang yang melakukan kewajiban itu bukan hal yang aneh. Itu ya hanya sebuah keharusan yang kita semua memang harus untuk melakukannya. Tapi kalau sunnah itu kan nafsi-nafsi, menurut pribadi masing-masing. Siapa yang semangat dia yang melakukannya. Kalau nggak semangat ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Maka ketika sesuatu itu nggak diharuskan kepada semua orang, ketika kita melakukan, maka itu lebih besar kemungkinan untuk kita itu ujub ketika kita melakukannya di depan orang lain. Maka takutnya kalau kita itu melakukannya di depan orang lain, takut itu nanti orang lain itu mengira kita, masya Allah ini dia ini orang yang mulazim terhadap sholat-sholat sunnah, mulazim an-nawafil, yaitu semangat untuk melakukan sholat-sholat sunnah, sehingga takutnya hal tersebut itu menimbulkan ujub. Makanya kalau sholat-sholat sunnah itu disunahkannya dilakukan di rumah. Kalau sholat fardu baru itu dilakukannya di masjid, untuk itu ya bentuk isyar, untuk menunjukkan kepada orang-orang itu dia itu sholat, untuk menunjukkan kepada orang-orang itu bahwasanya sholat itu wajib, orang yang nggak sholat supaya tergerak. Tapi kalau sholat sunnah untuk menghindari ujub itu lebih afdol di dalam rumah itu. Lah, ketika seperti itu
Kemudian di zamannya Khalifah Umar diceritakan bahwasanya beliau suatu malam itu keluar jalan-jalan lalu melewati masjid dan melihat di masjid itu orang-orang melaksanakan qiyamul lail itu terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, ada yang sholat jamaah, ada yang seperti di sini, ada yang di sana, dalam artian terpisah-pisah. Kemudian Sayyidina Umar itu berkata, kalau andaikan mereka itu aku jadikan dengan satu imam, supaya mereka itu sholat gak terpisah-pisah, supaya bareng-bareng jadi satu imam. Kayaknya hal tersebut itu lebih cocok, hal tersebut itu lebih layak, lebih bagus daripada sholat itu terpisah-pisah, kelihatannya kan gak kompak, kelihatannya kayak berkubu-kubu. Yang ini sholat jamaahnya banyak, yang ini jamaahnya sedikit, yang ini sholatnya sendiri, yang ini di sana, yang ini di sini. Kan terlihat berkubu-kubu. Tapi kalau jamaah satu imam itu kan kelihatan lebih kompak. Maka akhirnya Sayyidina Umar itu memerintahkan untuk mereka itu sholatnya menjadi satu imam. Dan yang ketiga itu dipilih adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka sejak itu bahwasanya sholat tarawih atau qiyamul lail fi Ramadan itu disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah dengan satu imam, bukan sendiri-sendiri. Maka kemudian setelah Sayyidina Umar memberi keputusan seperti itu, memberi perintah seperti itu, di malam yang lain beliau keluar lalu melihat orang-orang itu sudah berjamaah ketika qiyamul lail dengan satu imam, yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka Sayyidina Umar itu berkata, ni'matil bid'ah hadhih, sungguh sebaik-baik bid'ah, yaitu sesuatu yang baru yang tidak tidak ada di zaman Rasul, itu adalah ini, yaitu menjadikan qiyamul lail menjadi satu imam, dijadikan untuk berjamaah. Kemudian ya beliau juga bilang orang yang sekarang itu tidur lebih baik daripada orang yang sekarang itu sholat. Maksudnya adalah orang yang sekarang itu tidur untuk melakukan qiyamul lail nanti di akhir lail itu lebih afdol daripada orang yang sekarang itu sholat qiyamul lail di awal malam. Jadi bukan berarti orang yang tidur lebih baik daripada orang yang sholat berarti tidur sampai subuh, bukan. Yang dimaksud itu adalah orang yang sekarang tidur untuk kemudian nanti di tengah-tengah malam atau di akhir malam dia itu qiyamul lail itu lebih baik daripada orang yang sholat di awal lail. Lah ini juga menjadi khilaf di antara ulama. Dari hadis ini itu menunjukkan seakan-akan sholat di akhir malam itu lebih baik daripada sholat di awal malam dari hadis ini. Dan itu adalah yang diikuti oleh pendapat Al-Mukhtar yang disebutkan di dalam kitab Musyrul Karim. Tapi kalau di kitab di kitab I'anatut Talibin, syarah I'anatut Talibin, syarah I'anatut Talibin, hasyiyah I'anatut Talibin, hasyiyah I'anatut Talibin ala Fathil Mu'in, itu disebutkan bahwasanya tarawih itu disunahkannya untuk di awal malam. Tapi di sini yang perlu diketahui, yang disunahkan, andaikan pun kita itu mengikuti pendapat yang disunahkan tarawih itu di akhir malam, itu tarawihnya saja, bukan dengan sholat isya-nya. Adapun sholat isya itu yang disunahkan itu di awal malam, jikalau dia melakukannya di akhir malam setelah tidur. Kalau dia tidur dulu kemudian nanti di akhir malam dia itu bangun untuk melakukan sholat isya dan sholat tarawih, itu nggak afdol, karena sholat isya itu katanya disebutkan makruh tidur sebelum sholat isya. Makanya yang disunahkan itu ya sholat isya dulu, kalau memang mau tidur itu sholat isya dulu di awal, kemudian nanti tidur baru nanti tarawihnya itu di akhir malam. Ala kulli hal intinya seperti itu. Kemudian ya di sini disebutkan bahwasanya di zamannya Sayyidina Umar itu yang mengimami para sahabat laki-laki itu adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dan yang mengimami yang para wanita itu adalah Sayyidina Tamim Ad-Dari. Itu beliau Tamim Ad-Dari itu adalah orang yang disebutkan di dalam hadis pernah bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau ketika beliau itu berlayar bertemu dengan Dajjal, yang ada hadisnya itu masyhur, lalu menunjukkan bahwasanya Dajjal itu diikat seperti ini. Itu Sayyidina Tamim Ad-Dari, dan Sayyidina Tamim Ad-Dari ini adalah orang yang pertama kali membuat
lampu di masjid. Jadi dulu itu di masjid nggak ada lampu, nggak ada penerangan, nggak ada pencahayaan. Kemudian Sayyidina Tamim Ad-Dari itu berinisiatif untuk menghiasi masjid itu dengan lampu-lampu supaya lebih terang. Itu Sayyidina Tamim Ad-Dari. Jadi seperti itu.